Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Proyek Kembar Habibie akan menampilkan atau membuat video pembelajaran di dalam kelas dengan materi Pancasila. Adapun kelompok kami sendiri terdiri dari yang pertama, saya Syarah Tika Anissa dengan FPM 2313-053-203. Saya Fitri Aisyah dengan NPM 2313053202. Saya Firza Firwanda dengan NPM 2313053211. saya Ahmad Nur Yasir dengan NPM 2313053207. Saya Firmada Putri dengan NPM 2313053217. Saya Ain Nisa Fitri dengan NPM 2353053020. Ya baik, itu tadi anggota dari kelompok 6. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita mulai kelas, boleh Fitri dipimpin doa dulu. Semua siap. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bagus. Gimana? Nah, anak-anak udah boleh sarapan belum? Dan sudah, Pak. Ada yang belum? Kenapa belum? Telat bangun. Iya. Kok bisa? Berarti besok-besok bangunnya harus lebih Pagi. Oke, jadi kalau bisa setiap pagi itu kalian harus sarapan ya, karena sarapan itu membantu kalian untuk meningkatkan konsentrasi. Oke, kemarin kita udah belajar IPA, sekarang kita masuk ke IPS. Jadi kali ini kita akan belajar yang namanya Pancasila. Anak-anak udah pernah dengar Pancasila? Sudah, Pak. Di mana? Waktu pacaran. Aku lihat di TV juga, Pak. Aku lihat di YouTube. YouTube. Jadi kalian di YouTube nonton Pancasila? Lewat, Pak. Oke. Udah pada hafal belum Pancasila? Belum. Belum. Kalau belum gimana kalau kita dengerin dulu pembacaan Pancasila ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, itu tadi bunyi pembacaan Pancasila. Sama nggak sama yang kalian dengar biasanya? Sama. Oke, Pancasila. Pancasila itu adalah dasar dari negara kita. Jadi negara kita berjalan itu punya yang namanya tumpuan. Tumpuan ini disebut Pancasila. Nah, Pancasila ini artinya 5 dasar. Makanya Pancasila itu ada sampai 5 karena memang artinya juga 5 dasar. Nah, kalau sebelum kita lanjut, kita
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita baca Pancasila juga. Sekarang kita pahami Pancasila itu apa. Tadi kan Bapak udah menjelaskan kalau Pancasila itu adalah dasar negara. Jadi Indonesia itu berjalan, pemerintahannya, masyarakatnya itu berjalan sesuai sama Pancasila. Nah, sekarang kita masuk ke sila yang pertama dulu nih. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini berhubungan sama agama. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus punya yang namanya Tuhan atau harus punya agama. Nah, kebetulan mayoritas agama di Indonesia adalah Islam atau Muslim. Tuh. Nah, sila pertama, semua sila itu punya simbol-simbolnya. Anak-anak udah pada tahu kalau sila pertama itu simbolnya apa? Belum. Nih, lihat di gambar burung Garuda yang di paling tengah perisainya. Ada gambar apa? Nah, gambar bintang ini adalah simbol untuk sila pertama. Nah, kenapa sih harus gambar bintang? Nah, kita lihat secara nyata dulu aja. Anak-anak tahu bintang posisinya di mana? Bintang itu bagus nggak? Bersinar nggak? Nah, kenapa ketuhanan yang Maha Esa ngambil simbol bintang? Karena bintang itu udah besar, bersinar dan posisinya berada di atas, sehingga itu bisa disimbolkan sebagai konsep ketuhanan. Jadi walaupun simbol ketuhanan ini pakai bintang, tapi bukan berarti bintang ini Tuhannya, tapi hanya sebagai simbol. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini sila kedua poin pertama yang mau diambil adalah adilnya. Adil artinya kita sebagai rakyat Indonesia harus adil, baik itu mau sama teman, maupun ke guru, maupun guru ke guru, maupun kalian saat di rumah. Kalian harus adil saat entah itu misal orang tua kalian memberikan kalian mainan atau memberikan uang saku, itu harus adil. Nah, yang kedua adalah beradab. Nah, kalau beradab ini berhubungan sama etika atau tingkah laku kalian. Kalian kalau lewat di depan orang yang lebih tua, gimana? Yang baik dan benar harusnya Menunduk, Pak. menunduk. Nah, menunduk itu bukan berarti kita merendahkan diri, tapi memang itu adab atau sopan santun yang harus kita lakukan untuk yang lebih tua. Terus biasanya kalau sama guru kalian harus apa? Bersama. Nah, itu juga menunjukkan hormat atau adab kalian itu baik. Nah, karena adil dan beradab ini termasuk sifat manusia yang harus kita punyai, harus kita miliki. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi manusia atau rakyat Indonesia yang baik. Nah, untuk sila kedua, ada yang tahu simbolnya apa? Tidak tahu. Nih, yang paling bawah, pojok kanan bawah. Ini gambar apa? Alung rantai. Ayo, apa? Mas. Alung emas itu. Kalung emas. Ada yang lain? Rantai. Nah, benar yang dibilang Antin. Ini namanya rantai. Kamu berarti. Oke, simbol sila kedua adalah rantai emas. Nah, kenapa rantai emas? Nah, anak-anak lihat, rantai ini kan banyak sekali mata rantai yang menghubungkannya. Kalau mata rantainya cuma satu, kira-kira kuat gak itu? Berhubungan gak antara mata rantai sama yang lainnya? Nah, ini mata rantai ini menggambarkan kita sebagai manusia-manusianya bergabung menjadi satu kesatuan yang disebut rantai emas. Gitu. Nah, kenapa mengambil warna emas? Karena warna emas ini identik dengan yang namanya persatuan gitu. Oleh karena itu, diambillah simbol rantai emas sebagai sila
kedua seperti itu. Lanjut sila ketiga. Sila ketiga nama bunyinya Persatuan Indonesia. Indonesia ini apa sih? Negara apa? Negara siapa? Kita. Berarti kita orang Indonesia bukan? Iya. Berarti yang harusnya bersatu di sila ketiga itu siapa? Indonesia. Orang Indonesia. Orang-orang Indonesia, orang-orang Indonesianya. Jadi kita sebagai orang itu harus bersatu untuk apa? Untuk terciptanya Indonesia yang kuat, yang hebat, yang maju. Nah, untuk sila ketiga Persatuan Indonesia, ada yang tahu simbolnya apa? Tidak. Keluhnya nah, sila ketiga ini simbolnya adalah pohon beringin. Pohon beringin yang gede warna hijau ini. Nah, kenapa ngambilnya pohon? Pertama kita lihat dulu pohon yang digambar ini adalah pohon yang udah besar, daunnya banyak, rimbun. Nah, banyaknya daun sampai hijau dari ujung ke ujung ini menggambarkan rakyat Indonesianya atau beragam suku juga. Nah, beragam suku itu kan termasuk hal keberagaman Indonesia yang harus kita satukan. Nah, terus kenapa mengambil pohon juga? Pohon beringin itu termasuk pohon yang istilahnya kokoh, kuat, nggak gampang diguncangkan oleh angin, atau kalau kita lihat misal pohon karet itu kan gampang terkena angin gitu ya. Nah, kalau pohon beringin itu tidak, apalagi yang sudah besar. Makanya diambillah pohon beringin hijau yang sudah besar ini sebagai simbol sila ketiga. Lanjut sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat sebenarnya fokusnya di pemerintahan. Kenapa? Karena di sini Indonesia itu menganut sistem demokrasi, yang artinya kita harus berfokus pada permusyawaratannya atau perwakilannya. Nah, perwakilan dari rakyat ini itulah pemerintah namanya, yang bertugas untuk mengawasi dan menjalankan sistem pemerintahannya. Nah, untuk sila keempat itu digambarkan dengan kepala banteng. Kenapa sih harus kepala banteng? Sebenarnya bukan di hewannya, cuma banteng. Kalian pernah lihat banteng? Banteng sama sapi beda nggak? Beda. Beda kan? Kalau sapi itu kelihatannya lemes gitu, kalau banteng kan enggak kan? Banteng itu kelihatan kuat, apalagi kalau manjat itu. Benar nggak? Benar. Nah, itu menggambarkan harusnya sistem pemerintahan Indonesia harus sekuat dan seganas banteng, tapi tetap mengayomi rakyatnya dengan cara permusyawaratan ini. Tuh, kenapa sila keempat simbolnya adalah kepala banteng. Nah, terakhir adalah sila kelima, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima ini simbolnya adalah padi dan kapas. Tahu nggak kenapa harus padi dan kapas? Nggak tahu. Karena itu padi dan kapas itu termasuk komoditas utama Indonesia. Jadi padi dan kapas itu melambangkan kemakmuran, kesuburan, dan kehidupan di Indonesia. Nah, terus padi juga. Anak-anak tahu nggak? Beras itu asalnya dari mana? Padi. Nah, berarti apa yang kalian makan tiap hari itu berasal dari Padi. Nah, inilah kenapa alasan utama sila kelima ini menggunakan padi dan kapas, karena ini berhubungan sama rakyat Indonesia terkait keadilannya. Makanya cocoklah disimbolkan dengan padi dan kapas. Nah, sekarang karena tadi sudah dijelasin terkait simbol-simbol makna silanya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, selain Pancasila kalian tahu nggak yang menjadi maksudnya dasar atau berhubungan sama pemerintahan Indonesia selain Pancasila? Undang-undang, apa lagi?
komunikasi, tapi benar-benar semua yang menjadi dasar kita bergerak sebagai rakyat Indonesia. Terus selain itu Pancasila ini juga yang membentuk pribadi rakyat ataupun pemerintah. Jadi kalau rakyat atau pemerintah itu berperilaku atau bergerak tidak sesuai sama Pancasila, artinya mereka tidak bisa mewujudkan yang namanya dasar dari negara ini sendiri. Jadi anak-anak kalau di rumah itu harus berperilaku yang sesuai sama nilai-nilai Pancasila, harus beragama, harus adil dan beradab, harus bersatu sama teman-temannya dan lain-lain yang sesuai sama Pancasila. Oke, sebentar. Oke, tadi udah belajar Pancasilanya. Sekarang kita mau bermain. Siapa mau bermain? Oke, bermainnya tapi kita sesuai sama materi kita. Materi kita Pancasila, berarti kita bermain tentang Pancasila. Oke. Jadi di sini Bapak ada yang namanya tugasnya itu di lembar LKPD. Anak udah tahu kan LKPD itu apa? Oh, belum. Jadi LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik ini istilahnya tugas lah buat apa? Anak-anak semua, tugas yang harus dikerjakan. Nah, tapi nggak cuma dikasih, nanti kita ngerjain tugasnya sambil bermain biar seru. Oke? Oke. Nah, coba LKPD-nya dibaca. Yang paling atas itu ada tulisan apa? LKPD. Di bawahnya LKPD. Nama, berarti ditulis dulu nama kalian. Pak, mau ambil pulpen di loker. Ya, boleh ambil. Yang lain tulis dulu namanya. Pak, ini nama panjang apa nama pendek? Nama panjang ya, biar lengkap. Nama panggilan boleh nggak Pak? Boleh dong, harus lengkap. Pak, ini kan kayak gini ya Pak, namanya kelas 1 angka 1 ya Pak? Ini ya Pak ya. Semua tapi kita nggak punya boleh tulis satu. Ya, tulis nama kelasnya. Nah, sekarang kita ke petunjuk. Bapak mau syarat baca petunjuknya. Kata-kata di bawah ini, kemudian susun tempelah kata-kata tersebut menjadi kalimat sila. Oke, terima kasih saran. Nah, jadi kita di sini sambil menempel kata-kata dari kartu ini. Kartu ini namanya kartu kata Pancasila. Jadi di kartu ini ada kata yang asalnya dari Pancasila. Nanti kartu ini Bapak bagikan secara acak. Nanti anak-anak cari kata yang sesuai. Nanti kita mulai dari sila pertama dulu sampai ke sila kelima. Nanti maju, yang dapat katanya maju terus langsung kita. Tuh, sekarang kita ke sila. Oh, sekarang Bapak bagi dulu ya. Kartunya awas jangan sampai hilang ya.
Oke, udah dapat semua kartunya ya? Iya, Pak. Sudah. Sekarang kita ke simbol bintang. Simbol bintang sila berapa? Satu. Sila 1. Coba kita baca dulu. Ayo, baca. 1, 2, 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, kata pertamanya berarti apa? Ketuhanan. Ketuhanan ya. Siapa yang megang ketuhanan? Ada. Oh, aku, Pak. Ketuhanan. Iya, Pak, ketuhanan. Terus disimpan ya yang ketuhanan dipegang. Terus lanjut kata yang kedua berarti Iya. ya siapa yang megang ya? Aku. Ketiga ya. Yangnya di dalam. Oh yangnya lihat ya di sini yangnya yang pakai kapital I-nya. Yang kapital yangnya. Siapa yang megang? Saya, Pak. Oh Fitri lagi. Pak, lanjut kata ketiga. Apa ini? Maha. Maha. Siapa yang pegang Maha? Aku. Siapa? Erlin. Terus kata terakhir Esa. 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 Siapa yang pegang Esa? Pak. Fitri lagi. Iya, Pak. Oke. Nah tadi yang udah megang kata-kata sila pertama boleh maju terus ditempel. Ayo Erlin juga maju. Sebelumnya anak-anak tahu nggak Esa itu apa artinya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kok tadi nggak nanya? Lurus begini ya, Pak. Ya dilurusin ya. Nutupin dikit nggak apa-apa. Rapi. Nah, nih kita udah dapat sila pertama. Tadi anak-anak nggak tahu arti kata Esa, kok nggak nanya? Pak, aku ya, Pak. Nggak berani. Kenapa nggak nanya? Nah, jadi kalau besok-besok lagi kalian belajar di kelas, kalau ada yang nggak dipahami langsung nanya ya, jangan ragu. Nah, jadi Esa ini artinya satu. Jadi artinya ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang satu. Itu sesuai sama konsep agama. Nah, jadi Esa artinya satu. Nah, ini sila pertama sudah lengkap ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terus nomor 1 itu udah sesuai belum kali kata-katanya? Udah pas belum? Oh, belum, Pak. Belum. Kalian langsung tulis di bawahnya sesuai sama bunyi sila pertama yang benar. Tulisannya yang bagus. Ini kan ada titik-titik nih di sini. Ya, gitu ya. Titiknya. Udah belum? Sudah. Udah? Sudah, Pak. Udah sila pertama. Sudah, Pak. Oke, lanjut sila kedua. Sila kedua simbolnya apa tadi? Apa ya? Tadi apa? Daksara. Rantai sila kedua bunyinya. Yuk dibaca dulu bareng-bareng. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, Bapak mau yang ditempel pertama kata terakhir. Kata terakhir apa bacanya? Beradab. Siapa yang pegang beradab? Erlin. Yuk, langsung aja Erlin tempel.
ikutin yang atasnya itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah. Belum. Sudah. Sekarang kita ke sila pohon beringin, sila ketiga. Sila ketiga cuma ada dua kata. Siapa yang pegang? Apa bacaannya? Kata kamu. Indonesia. Terus siapa yang pegang ini? Persatuan. Meja, boleh maju. Meja sama Sarah. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Di situ udah bener belum? Di LKPD-nya nomor 3-nya. Dengerin. Udah? Belum? Lanjut sila keempat. Sila keempat nih panjang, jadi langsung aja kita baca dulu ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, ini sila keempat. Sekarang kita langsung kata pertama, kerakyatan. Sampai pegang. Jadi langsung maju. Kata kedua, maju Sarah. Kata ketiga, dipimpin. Nanti maju. Nah, tiga dulu ya. Terus kata keempat, oleh siapa? Putri maju. Terus kata kelima, terus ada kata panjang nih, kata ke-6, kebijaksanaan. Gak boleh gitu Andi. Kan kita nih tadi apa harus berada. Gak boleh saling molok-molok ya. Oke. Dan itu lagi Andi. Lanjut kata ke-7, dalam. Sampai pegang. Tilza lagi maju. Terus kata ke-8, permusyawaratan. Terus kata terakhir, perwakilan. Oke, ini sila keempat sudah lengkap ya. Boleh langsung ditulis di LKPD-nya yang benar.
maju. Kata kedua apa bacaannya? Sosial. Sosial, maju. Kata ketiga siapa yang megang? Kata ketiga apa bacaannya Fiza? Bagi. Lanjut kata keempat Aku. nanti maju. Kata kelima rakyat. Siapa yang megang rakyat? Pak Erwin nakal. Kok nakal? Gak boleh. Kan emang kecil. Indonesia apa? Terakhir kata Indonesia. Kenapa tadi ada itu Firza? Tadi nama apa? Nakal kenapa? Tadi sama ngomong kecil. Tadi juga kecil. Kecil. Aku kecil. Gitu. Kalau kan tadi udah dibilangin nggak boleh saling Allah karena kalau mau Allah berarti kalian nggak kok belum paham nih nilai-nilai Pancasila. Tuh. Saliman dulu, maafan dulu, nggak boleh yang Allah. Nanti yang maaf-maafan dikasih permen. Pak, aku tadi sama Adil juga maaf-maafan. Ya maaf-maafan. Maafin aku ya. Dapat permen. Asik. Semuanya nanti ya. Oke, sila kelimanya udah lengkap. Boleh langsung ditulis dulu di NKPD. Aku udah. Udah. Udah selesai. Udah, Pak. Duh, itu kok kotor di bawah. Kalian buang sampahnya kemana? Gak boleh, disimpan dulu sampahnya, nanti dibuang di luar, di kotak sampah. Nah, menjaga kebersihan juga sebagian dari salah satu cara kalian menerapkan Pancasila. Kalau sudah selesai, dikumpul dulu LKPD-nya yuk. Dikumpul dulu, nanti bapak nilai. Oke, kalian sudah menyelesaikan tugas LKPD-nya. Sekarang bapak mau mengulas apa yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar apa tadi? Pancasila artinya apa tadi? 5 dasar, Pak. Oh, 5 dasar. Nah, betul juga Pancasila dasar negara. Selain itu apa lagi? Tadi apa simbol Pancasila? Burung Garuda. Garuda itu sebenarnya besar apa enggak? Nah, tahu nggak? Burung Garuda itu besar banget. Tapi karena ini simbol, makanya di simbolnya kecil. Nah, terus di tengah-tengah burung Garuda nih, tahu nggak simbol apa? Pancasila. Pancasila. Tadi ya simbol dari sila 1 sampai sila 5 ya. Nah, tapi di sini simbolnya membentuk gambar apa? Nah, tahu nggak? Perisai. Perisai. Perisai itu identiknya buat apa sih? Melindungi. Melindungi, apalagi pertahanan. Apalagi perisai itu kuat nggak? Kuat. Harus kuat. Terus apa lagi? Menjaga, Pak. Menjaga. Nah, benar, perisai itu kuat, perisai itu melindungi, perisai itu menjaga, perisai itu kuat. Karena itu perwujudan dari konsep Pancasila itu sendiri untuk melindungi hak dan kewajiban Indonesia ataupun rakyat Indonesia. Nah, sekarang Bapak mau nanya sila yang
mencontohkan kita harus bersatu sama teman, itu sila berapa? Ketiga. Tiga, bentar. Terus kalau kita harus beragama, itu sila berapa? Satu. Sila ke-1. Tadi apa arti dari Esa? Satu. Oke, ada. Terus kalau sila yang simbolnya padi dan kapas, sila berapa? Ayo. 5. Emang iya? Bener nggak sila berapa? 5. 3. 4. 5. Ayo, yang bener yang mana? 5. Coba ya, yang bener yang mana? 5. Jangan lupa ya, kalau sila kelima itu simbolnya padi dan Kapas. kapas. Oke, ini Bapak udah lihat tugas kalian, bagus tulisannya, benar. Nilainya berapa, Pak? Nilainya 100. mau Bapak bacain? Siapa dulu? Aku. Dari Antin ya. Antin tulisannya bagus dan bisa dibaca semua. Nilainya 100. Terus ini sama ini Erlin, Agi, Savitri nilainya juga 100. Liza sudah 100. Fitri 100. Sarah juga 100. Kalau dari tugas ini artinya kalian sudah paham, sudah hafal Pancasila, maknanya, kemudian cara nulisnya, simbol-simbolnya. Sekarang, oke, hari ini kita belajar Pancasila, besok kita lanjut ke undang-undang dan yang lain. Karena kita juga udah kumpul segini, kita cukupkan dulu apa pembelajaran kita pada siang hari ini. Mulai ditutup dulu, berdoa lagi. Semua siap. Bapak sekarang mau yang pimpinnya jangan Fitri, gantian Erlin. Ayo, Erlin. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Erlin sudah berdoa. Jadi itu belajar kita hari ini belajar tentang Pancasila. Jadi anak-anak nanti di rumah, entah itu di rumah lagi sama keluarga ataupun pas main sama teman-teman ataupun pas di sekolah, kalian harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kenapa? Karena ya dengan kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila ini, kita artinya menjadi rakyat Indonesia yang baik, yang sesuai aturan, yang sesuai apa yang harus kita jalankan. Nah, jadi harapannya juga anak-anak besok lagi udah hafal ya Pancasila itu dari sila 1 sampai sila 5, simbol-simbolnya juga hafal. Karena ya ini dasar negara kita, jadi anak-anak harus hafal. Cukup itu dari Pak. Sebelum kita pulang, kayaknya serunya ya kita yang pulang cepet-cepetannya sambil tebak-tebakan. Mau nggak? Mau, Pak. Oke, tebakannya seputar yang tadi. Jadi sebelum menjawab angkat tangan dulu ya. Oke? Oke, Pak. Oke. Pertanyaan pertama. Oh, ini bapak coba dulu lah. Kalian lihat ini.
Pancasila ke 3, angkat tangan. Andin, Pohon beringin. bener nggak? Bener, oke. Andin boleh pulang. Lanjut pertanyaan 2. Apa arti kata Esa? Angkat tangan. Andin, Satu. bener? Nah. Bener. Erlin boleh pulang. Terus siapa yang berani baca ulang 4? Sarah, ya. Kebijakan yang dipimpin oleh Tuhan, kebijaksanaan dalam permusyawaratan mufakat. Oke, Yang nggak jawab nggak boleh menolak. jawab dong. Terus apa lambang Pancasila? Siapa ya? Kejar-kejar. Burung gajah. Emang iya? Iya. Mana burung gajah? Itu Itu burung. bukan burung elang emang. Bukan. Jadi ini burung gajah. Iya Pak. Kamu bilang nggak boleh. Mau aduh. Kalau mau coba hafal nggak Pancasila, baca Pancasila ada di sana. Ini ayo. Kalau nggak hafal, pulang terus pulang ya Pak. Ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bagus. Apa boleh pulang? Jadi di jalan ya anak-anak. Iya Pak. Oke, baik, itu tadi video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton dan meminta maaf apabila dalam penyampaian materi ataupun perilaku dan tutur kata kami ada yang kurang berkenan. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum